Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniati. Saya sebagai asisten elektronika dasar 1 di percobaan 3, yaitu percobaan penyiaran dan catu daya. Jadi sebelum kita memasuki pada inti percobaannya, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan percobaan yang akan kita capai pada praktikum kali ini. Jadi adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengukur hambatan keluaran suatu transformator daya. Yang kedua, memasang dioda pada rangkaian agar bekerja sebagai penyiar setengah gelombang dan juga penyiar gelombang penuh. Kemudian mengukur tegangan AC dan DC pada penyiar tegangan bertapis untuk berbagai nilai beban dan menggunakan teori kasar untuk menganalisa hasil pengukuran. Yang terakhir yaitu menggunakan dioda Zener serta memasangnya di dalam suatu untai catu daya untuk pengaturan tegangan serta melakukan pengukuran untuk memperoleh lengkungan pembebanan. Jadi itu adalah 4 tujuan yang harus kita capai pada percobaan kali ini. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu PLN, dioda penyiar 2 buah, transformator, kapasitor, dioda Zener, resistor, osiloskop, multimeter, papan rangkaian, serta kabel. Jadi ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan ketika kita melakukan praktikum secara langsung atau melakukan praktikum di lab dengan menggunakan alat-alat ini. Akan tetapi karena sistemnya sekarang berbeda, jadi kita hanya menggunakan simulasi atau aplikasi yang ada. Jadi adapun rangkaian yang akan kita rangkai pada percobaan ini seharusnya itu ada yang pertama penyiar setengah gelombang, yang kedua penyiar gelombang penuh, yang ketiga penyiar gelombang dengan tapis, yang keempat penyiar gelombang dengan dioda Zener. Jadi ada 4 rangkaian yang harus kita rangkai pada percobaan kali ini. Akan tetapi karena kita menggunakan aplikasi atau simulasi yang sangat terbatas, jadi tidak memungkinkan kalau kita bisa mendapatkan hasil gelombang dari keempat rangkaian ini. Jadi kita hanya merangkai rangkaian yang bisa kita tampilkan, yang bisa menampilkan gelombangnya. Jadi tidak semua rangkaian ini kita bisa rangkai menggunakan aplikasi yang akan kita gunakan. Adapun aplikasi yang kita gunakan atau yang saya gunakan yaitu aplikasi EWB. Jadi bisa menggunakan aplikasi Proteus dan lainnya. Oke, langsung saja langkah yang pertama kita membuat di sini. Perhatikan di sini untuk rangkaian penyiar itu penyiar setengah gelombang. Jadi ada yang namanya V0 itu untuk outputnya. Jadi kalau ada output berarti ada inputnya. Jadi sebelum kita merangkai yang ini, yang bagian outputnya, sebelum kita ingin mencari data dengan merangkai yang output, maka terlebih dahulu kita harus merangkai yang inputnya dulu. Jadi langsung saja kita merangkai yang bagian input. Jadi untuk inputnya itu sendiri, komponen-komponen yang kita butuhkan itu kita membutuhkan hanya osiloskop. Habis osiloskop kita membutuhkan PLN. Selanjutnya kita membutuhkan ground. Jadi saya jelaskan sedikit apa fungsinya ground di sini. Kenapa kita harus menggunakan ground? Karena jika kita tidak menggunakan ground, maka tidak akan ada gelombang yang tampil pada osiloskop ini. Oke, langsung saja. Sini untuk osiloskopnya sendiri itu ada beberapa tombol. Jadi di sini ada 4 channel. Kemudian di tombol dalam osiloskop itu, ada yang namanya tombol temper diff, volt per diff, dan lain-lainnya. Jadi langsung saja, di sini kan ada 4 channel. Jadi saya menggunakan channel 1, terserah kalian mau pakai channel yang berapa bisa. Tapi di sini saya menggunakan channel yang pertama. Ini tabungan seperti ini. Oke. Jadi di sini kita melakukan percobaan sebanyak 3 perlakuan. Jadi kalau sebanyak 3 perlakuan berarti kita membutuhkan 3 data. Nah, jadi untuk 3 data yang pertama, untuk yang input, saya menggunakan frekuensi 3, 6, dan 9. Terus bagaimana cara mengatur frekuensinya? Kita klik saja ini, kemudian sini kita ubah voltage. Di sini frekuensinya jadi 3.
Oke, kemudian kita play, maka didapatlah gelombangnya. Jadi untuk inputnya sendiri itu hasil gelombang yang harus kita dapat yaitu gelombang sinus. Ini adalah gelombang sinus. Oke, jadi kita atur time per div-nya di sini. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa bisa kalian perhatikan di sini kalau semakin besar time per div-nya maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Akan tetapi kalau time per div-nya kita perkecil maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Kemudian kita atur volt per div-nya. Jadi bisa diperhatikan gelombangnya bahwa kalau semakin besar volt per div-nya maka akan semakin pendek tinggi gelombangnya atau semakin kecil tinggi gelombangnya. Tapi kalau kita perkecil volt per div-nya maka gelombangnya semakin kecil volt per div-nya maka tinggi gelombangnya akan semakin besar. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan time per div yang ini saja. Oke, kemudian kita atur posisinya. Oke. Oke, jadi langsung saja kita baca panjang dan tinggi gelombangnya. Saya jelaskan sedikit bahwa tiap satu kotak ini memiliki nilai 1 div. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya ada di sini maka panjang gelombangnya ada 1, 2, 3 div. Tapi ini untuk panjang gelombang. Kemudian kalau misalnya tinggi gelombangnya, misalnya startnya di sini, kemudian puncaknya di sini, maka tinggi gelombangnya ada 1, 2, berarti 2 div. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa tidak ada yang namanya 1,3 div, 1,7 div, 1,9 div. Jadi semuanya kelipatan 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Jadi semuanya kelipatan 2. Oke, langsung saja kita baca untuk panjang gelombangnya. Jadi untuk panjang gelombangnya itu ada 1, 2, ini kan sini juga ada lebihnya. Berarti panjang gelombang untuk input frekuensi 3, panjang gelombangnya itu ada 3 div, 3,2 div. Ini 1, 2 di sini berhenti sini 2, ini akan ada lebihnya, ini juga ada lebihnya, berarti di sini sekitaran 6, ini 2, 6 tambah 2 8, berarti ini untuk panjang gelombangnya 2,8 div. Jadi untuk panjang gelombangnya frekuensi yang ketiga yang input yaitu 2,8 div. Sementara untuk tinggi gelombangnya 1, 2, 2,8 div. Jadi untuk frekuensi 3 panjang gelombangnya itu 2,8 div, sementara tinggi gelombangnya juga 2,8 div. Oke, selanjutnya kita ubah lagi frekuensinya. Jadi di sini kita ubah langsung frekuensinya menjadi 6. Oke, jadi kalau yang input frekuensinya 6, panjang gelombangnya itu ada 1,8 div. Untuk panjang gelombangnya 1,8
8 div, sementara untuk tingginya ada 2, div. Jadi untuk frekuensi 6 panjang gelombangnya itu ada 2 div, sementara untuk tinggi gelombangnya itu ada 2,8 div. Jadi untuk tinggi gelombangnya itu 2,8 div, sementara panjang gelombangnya itu 2 div. Selanjutnya kita ubah lagi untuk yang frekuensi frekuensi 9. Oke. Jadi ini untuk yang frekuensi 9 yang input, panjang gelombangnya itu ada 1 div. Ini kan dia kan harusnya mulai dari ini ke sini. Ini kan ada rongga-rongga. Ini tidak sampai di sini. Jadi bisa dihitung 1 div. Panjang gelombangnya 1 div untuk yang inputnya, untuk input frekuensi 9, panjang gelombangnya itu 1 div, sementara tinggi gelombangnya itu 2,8 div. Tinggi gelombangnya itu 2,8 div, sementara panjang gelombangnya itu 1 div. Oke, jadi inilah data-data yang kita peroleh untuk nilai inputnya. Selanjutnya kita masuk memperoleh data outputnya. Bisa dilihat ini untuk outputnya. Jadi untuk outputnya itu ada komponen-komponen yang harus kita gunakan, yaitu kita menggunakan sumber PLN, kemudian kita menggunakan trafo, kemudian kita menggunakan dioda dan resistor serta osiloskop untuk menampilkan gelombang. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian pertama, di mana rangkaian pertama yaitu penyaras tengah gelombang. Jadi yang terlebih dahulu kita harus ambil yaitu PLN. Jadi karena di sini sudah ada PLN, selanjutnya kita ambil itu trafo. Yang ini trafo. Kita ambil trafo, kita cari. Oke. Ini trafo. Selanjutnya kita ambil dioda dan resistor. Dioda, ini namanya, ini dioda. Kemudian kita tidak lupa ambil resistor. Ini resistor. Oke, jadi kita perhatikan posisinya di sini. Jadi dioda itu arahnya ke bawah. Jadi kita putar diodanya, kita putar resistornya. Ya, seperti ini. Jadi kita hubungkan langsung, berarti trafo yang ini ke dioda, trafo ini ke dioda. Selanjutnya ini dioda yang ini ke resistor. Dioda yang ini ke resistor. Kemudian resistor ini ke tengahnya trafo. Ini ke tengahnya trafo. Selanjutnya untuk yang positif ini dia ke positif PLN, ini negatif ini ke negatif ini. Oke, selanjutnya ini tidak lupa kita hubungkan juga ke sini. Dan untuk channelnya kita lihat dia di atas seperti ini. Kita gunakan channel 1. Oke, jalankan. Oke, jadi kita ubah dulu frekuensinya, kita menyesuaikan dengan yang tadi. Jadi coba, berarti kita gunakan frekuensi 3, 6, dan 9.
Oke, jadi gelombang itu seperti ini. Gelombang yang harus kita hasilkan yaitu sinus potong bawah. Oke, kita atur lagi posisinya. Sorry. Supaya mudah kita membaca gelombang, kita kasih di tengah seperti ini. Kita langsung baca saja. Untuk panjang gelombangnya itu ada Oke, jadi untuk panjang gelombangnya itu 1, 2, berarti ini 2,4 div. Jadi untuk panjang gelombangnya frekuensi yang ketiga untuk outputnya yaitu 3,4 div. Sementara untuk tinggi gelombangnya itu hanya 0,6 div. Jadi untuk output yang rangkaian pertama frekuensi 3, panjang gelombangnya itu 3,4 div. Sementara untuk tinggi gelombangnya itu 0,6 div. Selanjutnya kita ubah lagi frekuensinya menjadi 6. Oke, kalau ini berarti untuk frekuensi 6 panjang gelombangnya ini 0,4, berarti 1. Berarti untuk ini, untuk yang frekuensi ke-6 panjang gelombangnya 1,6 div. Jadi untuk panjang gelombang yang frekuensi ke-6 itu 1,6 div, sementara untuk tinggi gelombangnya itu 0,4 div. Jadi panjang gelombangnya untuk frekuensi 6 itu 1,8 div, sementara tinggi gelombangnya itu cuma 0,4 div. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi frekuensi 9. Oke. Jadi untuk frekuensi 9 lagi jadi dia cuman 1 div, panjang gelombangnya 1 div, sementara tinggi gelombangnya panjang gelombangnya 1 div, tinggi gelombangnya 0,2 div. Oke, jadi 0,2 div. Untuk tinggi gelombangnya 0,2 div, sementara panjang gelombangnya itu 1 div. Ya, 1 div. Oke, ini adalah data-data yang kita peroleh untuk rangkaian yang pertama. Sekarang kita masuk ke rangkaian
yang kedua, yaitu penyiar gelombang penuh. Oke, jadi untuk komponen-komponen yang kita butuhkan yang rangkaian kedua yaitu penyiar gelombang penuh, dimana komponennya sama saja dengan yang ini, yang penyiar setengah gelombang. Akan tetapi di sini dia menggunakan 2 dioda. Oke, komponen kita butuhkan untuk rangkaian yang kedua yaitu kita membutuhkan PLN, kemudian trafo, 2 buah dioda, kemudian resistor dan osiloskop. Langsung saja kita merangkai. Oke, jadi di sini kita sudah ada PLN, trafo, osiloskop. Selanjutnya kita ambil lagi 2 buah dioda. Oke, 2 buah dioda seperti ini. Kita lihat posisi diodanya seperti mana. Oke, diodanya sana berhadapan, sudah betul. Kemudian kita hubungkan dari trafo ini ke dioda yang atas. Trafo ini ke dioda yang atas. Selanjutnya dari trafo yang di bawah ke dioda yang bawah. Selanjutnya kita membutuhkan resistor. Ambil bagian resistor seperti ini. Kita ubah dulu posisi resistor seperti ini. Oke, jadi untuk ini dihubungkan terlebih dahulu. Ini kita hubungkan dulu sini. Kemudian di tengah-tengah sini ada osiloskop. Kemudian resistor seperti ini. Oke, jadi ini saya ubah sedikit posisinya, maka bisa kita peroleh gelombangnya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi langsung saja kita ubah lagi frekuensinya. Karena ini frekuensi 9, kita ubah dulu 3, 6, sama 9. Jadi pertama 3 dulu ya. Kita ubah 3. Oke. Jadi gambar gelombangnya itu sinus runcing bawah ini. Oke, jadi langsung saja kita baca panjang gelombangnya. Itu 1. Ini kan sampai itu 1 0,8 1,8 div. Jadi untuk frekuensi ketiga yang rangkaian kedua panjang gelombang itu 1,8 div, sementara tinggi gelombangnya itu gelombangnya 0,6 div ya, 0,6 div. Selanjutnya kita ubah lagi frekuensinya menjadi 6. Oke, jadi untuk frekuensi 6 panjang gelombangnya itu
0,8 div dan tinggi gelombangnya itu 0,4 div. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi frekuensi 9. Oke, jadi untuk frekuensi 9 panjang gelombangnya itu 0,6 div dan tinggi gelombangnya 0,4 div. Jadi ini adalah hasil data yang kita peroleh untuk rangkaian yang kedua, yaitu penyara gelombang penuh. Oke, jadi untuk percobaan 3 penyara dan catu daya, jadi kita hanya menggunakan 2 rangkaian saja, yaitu penyara setengah gelombang dan penyara gelombang penuh. Jadi untuk penyara gelombang dengan tapis dengan penyara gelombang dengan dioda Zener itu kita tidak gunakan, karena kedua rangkaian ini saya telah coba menggunakan aplikasi EWB, menggunakan aplikasi Proteus dan aplikasi lainnya. Saya tidak mendapatkan hasil gelombangnya. Jadi kita tidak menggunakan 2 rangkaian tersebut. Akan tetapi kalau untuk merangkainya bisa, cuman untuk memperoleh hasil gelombangnya itu tidak bisa. Jadi saya kesusahan untuk memperoleh data. Jadi saya bingung mau kasih data apa ke kalian untuk yang 2 gelombang, untuk yang 2 rangkaian. Jadi kita hanya menggunakan 2 rangkaian saja dan tidak menggunakan penyara gelombang dengan dioda Zener dengan yang penyara gelombang dengan tapis. Jadi tidak usah diisi untuk yang bagian 2 rangkaian ini. Oke, jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang bisa langsung ditanyakan ke saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.